cita-cita, belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sampai dengan saat ini dan koordinasi. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru pegang. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, pembukaan dari saya sebagai protokol, kemudian nanti dilanjutkan dengan doa, kemudian selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, kemudian yang menjadi acara inti adalah diseminasi budaya positif oleh Bapak Sutrisno Raja Guguk dan juga Bapak Andre Pratama. Kemudian ada kegiatan refleksi, kemudian ditutup dengan doa dan penutup oleh pembawa acara. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai rangkaian acara selanjutnya adalah kami minta kesediaan dari Bapak Ilham Esos untuk membawakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil kebaikan di kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan kali ini akan saya bawa dengan cara yang Islam. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, ni'matil Islam, ni'matil ibadah, ni'matil hijrah, ni'matil tawbah, wa ni'matil umur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Ummul Habib Abil Fadrijati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana faghfir 'alaina ma'a syahidin. Rabbana wa la taj'alna minal qawmin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Fattah ya Raja, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masyur. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana wahdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Bapak
Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai rangkaian acara selanjutnya adalah kami minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dari acara diseminasi budaya positif oleh CGP SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mangkuki. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih tetap diberi rezeki, yaitu rezeki sehat, rezeki kuat, rezeki kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru dalam rangka pendidikan guru penggerak tentang diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Bukit. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada guru yang besar Muhammad SAW, yang mulia serta kita masih mengataskan yang amin ya Allah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya banggakan, pada hari ini CGP kita atau calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Bukit melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Ya. Ini sejalan dengan visi dan misi sekolah kita. Ya. Tentang budaya positif yang lagi kita galak-galakkan di SMK Negeri 1 Bukit itu. Jadi artinya Bapak Ibu, kegiatan CGP yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sutrisno Jagogo dan Pak Andre, ya, ini sejalan dengan apa yang kita cita-citakan ke depan. Artinya untuk pada Bapak Ibu, kegiatan ini mohon diikuti dengan sesama, ya. Semoga apa yang disampaikan kepada narasumber nantinya menjadi ilmu bagi kita, menjadi nilai tambah bagi kita, supaya bisa kita sosialisasikan, kita realisasikan terhadap anak-anak atau peserta didik kita nantinya. Untuk memperhemat waktu, ya, mungkin saya padakan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai acara selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti, yakni diseminasi budaya positif. Untuk sesi pertama ini yang akan disampaikan oleh Bapak Sutrisno Jagogo ST, dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih untuk Pak Iskandar dan juga Pak Kepala Sekolah. Yang saya hormati atau yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mangkuki, dan juga Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mangkuki, dan juga rekan-rekan guru termasuk sejawat yang saya hormati. Nah, sebelum saya memaparkan budaya positif ini, saya buatkan dulu SPG-nya seperti yang sudah kita terapkan seperti biasa atau setiap pagi kepada anak kita. Nanti saya sebutkan SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mangkuki, maka jawabannya SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mangkuki. Bisa silang. Oke, sekali lagi, SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mangkuki mewujudkan lulusan bergerak Pancasila, kompeten dan berjiwa wirausaha. Oke, terima kasih sudah selesai. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini di aksi nyata ini atau budaya positif ini, di situ betulnya diseminasi budaya positif. Diseminasi itu artinya penyebaran.
Nah, arti luas diseminasi itu adalah penyebaran di satu kelompok komunitas belajar kita tentang apa itu budaya positif. Maka saya ambil judulnya diseminasi budaya positif. Oke, kemudian latar belakangnya apa Bapak Ibu? Nah, di sini penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Untuk itu, sekolah sepatutnya tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya bisa membuat murid memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Melalui Merdeka Belajar, penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Nah, pemahamannya seperti ini, filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu harus berhamba pada murid. Diibaratkan seperti ini, siswa itu adalah bibit. Sekolah kita ini adalah tempat persamayanya atau tempat bibit itu tumbuh. Kemudian guru itu adalah petani atau tukang kebunnya. Bagaimana cara si pendidik ataupun si petani agar bibit tadi tumbuh berkembang? Maka si petani tersebut yang pertama adalah mempersiapkan lahannya, menghilangkan kuman-kuman atau menghilangkan bakteri atau menghilangkan penyakit di tanah tersebut. Yang kedua, membeli bibit atau mengambil bibit untuk ditanam. Nah, disinilah dia. Kalau bibit tersebut ditanam di tanah yang bagus, kalau siswa tersebut bersekolah di sekolah yang bagus, tentunya siswa atau bibit tersebut akan berkembang dan menghasilkan seperti yang diinginkan oleh peserta didik tersebut. Nah, dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dan mengimplementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini ataupun diseminasi dari budaya positif ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tadi Bapak Kepala Sekolah kita bilang disiplin. Nah, tujuan kita adalah membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif melalui kesempatan kelas atau keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk disiplin sesuai kesepakatan kelas. Yang keempat, menumbuhkan budaya positif. Yang kelima, membentuk karakter murid berakhlak mulia. Yang keenam, menumbuhkan budi pekerti yang baik atau tanggung jawab atau disiplin dan komitmen. Dan yang terakhir, mengajarkan murid mencari solusi dari suatu permasalahan. Nah, Bapak Ibu, di sekolah kita sudah ada kesepakatan sekolah, pasti. Kesepakatan sekolah itu yaitu mentaati peraturan. Peraturan itu apa? Senin, Selasa kita menggunakan baju hijau, hari Rabu putih, Kamis batik, Jumat PGRI, Sabtu olahraga atau dan sejenisnya. Nah, itu peraturan kan Bapak Ibu? Peraturan kan? Oke, peraturan. Nah, inilah yang harus kita sepakati awalannya agar kita disiplin dari diri dulu, baru ke orang lain. Kemudian tolak ukur keberhasilannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, tolak ukurnya yang pertama itu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Nah, inilah sekarang ini penyebarannya. Sudah sampai ini sama kita, berarti penyebarannya sudah sampai ke ke diri kita masing-masing. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru dan murid menunjukkan disiplin positif sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang keempat, suasana kelas yang menyenangkan. Nah,
yang poin 1, 2, 3 ini kalau tercapai, maka benih-benih yang tumbuh tadi akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Siswa yang sudah mendapatkan pembelajaran atau yang sudah dituntut oleh pendidiknya, maka suasana kelas akan menyenangkan. Kita lanjut. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama itu membuat rancangan aksi nyata. Yang ini langkah-langkah saya membuatkan ya Bapak Ibu. Kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah, tentunya sebelumnya saya berkoordinasi agar penyebaran ini sampai ke kita. Kemudian sosialisasi kepada warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, peserta didik, dan tenaga pendidikan. Inilah kita sekarang ini. Kemudian mensosialisasikan budaya positif kepada murid. Nah, di kelas pun sudah saya terapkan ini, tapi masih selintas atau masih seperti sosialisasi saja, masih memperkenalkan saja. Kemudian wali kelas, guru menyusun kesepakatan. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang wali kelas, bolehlah menyusun kesepakatannya masing-masing di kelas. Ini dampak positifnya sangat bagus untuk pembelajaran di kelas. Kemudian wali kelas, guru bersama murid menandatangani kontrak kesepakatan dan disampaikan kepada wali murid. Wali kelas, guru bersama murid menandatangani kontrak kesepakatan dan disampaikan ke wali murid. Nah, setelah kesepakatan itu komplit, sudah rampung, maka nanti Bapak Ibu guru suruh ketua kelasnya menandatangani kesepakatan tersebut dan suruh mereka memutunya masing-masing, agar mereka ingat, agar mereka hafalkan di rumah, dan agar mereka terapkan besok paginya di sekolah kita. Kemudian setelah kesepakatan kelas ini sudah berjalan, tetapi tidak segampang yang kita pikirkan kembalikan telapak tangan. Kalau sudah kita terapkan kesepakatan kelas, nggak mungkin langsung bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Maka jadi Bapak Ibu, kita harus melakukan monitoring ataupun survei terhadap hasil yang mau kita dapatkan dari kesepakatan ini. Harus kita survei apakah sudah betul-betul sesuai dengan kesepakatan itu. Kalau belum, maka kita tidak lanjut di kemudian, yaitu melalui evaluasi dan refleksi. Kita lanjut. Nah, dukungan yang saya butuhkan ataupun yang kita butuhkan itu adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, kemudian guru-guru atau pendidik, kemudian sarana prasarana harus juga yaitu fokus kita sudah ada, kemudian perlengkapan membuat keyakinan kelas, tentunya itu karton, kemudian spidol warna, kemudian kertas neon yang kecil yang bisa ditempel di tembok atau di papan tulis. Kemudian dukungannya itu juga dari orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah, seperti yang diutarakan Bapak Kepala Sekolah kita tadi. Kita buatkan grup WhatsApp antara wali kelas dan orang tua, agar kesepakatan ini betul-betul diterima ataupun dikembangkan oleh si wali ataupun orang tuanya, agar orang tua itu tahu, oh seperti inilah yang harus dilakukan anak saya, agar nanti hasilnya positif terhadap anaknya dan juga lingkungan sekolahnya dan juga pada cita-citanya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, inilah contoh-contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Tetapi ini Bu, kesepakatan Bapak Ibu, kesepakatan ini banyak ini yang diberikan oleh siswa, sampai 40 biji Bapak Ibu. Tetapi disinilah kita sepakati lagi antara kita dan siswa tersebut, bahasa yang positif manakah yang kita pakai dari pilihan mereka. Nah, kami ambil secara bersama, secara sepakat. Yang pertama, datang dan pulang sekolah tepat waktu. Nah, tak boleh bahasa seperti ini, jangan kau terlambat besok. Nah, kata jangan itu tidak boleh lagi Bapak Ibu, karena itu bukan kata positif atau tidak menganut ataupun tidak menghasilkan budaya positif di sana. Berarti sudah kasar, seperti Bapak Kepala Sekolah kita bilang tadi, kau
kemudian menghormati guru dan orang lain. Nah, si siswa atau peserta didik itu harus menghormati gurunya bisa di kelas. Nanti di sini ya, di kesepakatan itu bisa dibikin seperti ini. Tidak boleh ribut di kelas saat guru menjelaskan. Nah, di sini sudah mencakup dia menghormati guru dan orang lain, baik di kelas maupun di luar kelas, maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru. Nah, di sini tidak ada kata negatif yang melarang ya. Kemudian yang keempat, memakan makanan saat jam istirahat di kantin sekolah. Nah, tidak boleh bahasanya tidak boleh makan di kelas. Jangan buang sampah di situ. Nah, kata seperti itu tidak mengandung budaya positif. Kemudian meminta maaf saat melakukan kesalahan. Nah, ini penting. Seperti halnya kita ini termasuk segitiga restitusi. Meminta maaf saat melakukan kesalahan. Secara tidak langsung kita sudah mengajarkan segitiga restitusi pada siswa kita. Jangan dulu ke sana, Bapak Ibu sekalian. Di waktu kita tidak menggunakan helm di jalan, datang polisi dan diberhentikan di jalan. Apa pertanyaan polisi sama kita? Coba. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bapak tahu saya panggil? Alasannya apa? Nah, berarti distabilkan dulu kan? Distabilkan dulu situasinya. Kemudian divalidasi mereka. Pelanggaran apa yang sudah Bapak lakukan? Oh iya, tidak menggunakan helm. Nah, sudah divalidasi. Kemudian yang ketiga, membuat keyakinannya. Keyakinan apa yang harus diperbuat oleh si pelanggar tadi untuk berubah, itu maksudnya. Nah, si polisi mengatakan, beli helm nanti pulang dari sini. Kenakanlah di saat kamu berkendaraan. Kita pun sebagai guru, kalau kita pun sebagai apa yang sesuai dengan prosedur, pasti seperti itu yang kita lakukan. Memang sangat sulit Bapak Ibu ini kita terapkan. Makanya dimulai dari diri. Dimulai dari diri. Bagaimana caranya? Pembiasaan. Kita biasakan saja. Lambat-lambat nanti pasti akan berangsur-angsur baik dan bisa tercapai yang kita cita-citakan. Oke, konsep utama budaya positif itu yang mau saya jelaskan ini ada 8 poin, 2, 4, 6, 8, yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, kita masuk yang pertama, paradigma. Paradigma, perubahan paradigma belajar. Selama ini kita berpikir susah untuk membuat siswa berubah, sulit untuk membuat suasana kelas nyaman, sulit untuk membuat sekolah kita ini maju. Karena paradigma itulah yang selalu datang dalam diri kita, sehingga kita di sini disuruh dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman, nyaman dan menyenangkan, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, yang di pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kita masuk kembali. Nah, ini profil belajar Pancasila kita mungkin semua sudah tahu. Yang pertama itu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak itu apa disiplin positif? Coba siapa yang tahu? Oke. Menurut Bapak disiplin itu apa? Dari awal pulang
Mendisiplinkan jawabannya. Oke, ada lagi arti dari disiplin itu apa? Coba dari ibu guru. Oke, silakan Pak Iwan. Mengikuti aturan main. Oke, berarti mengikuti peraturan main ataupun melaksanakan peraturan sesuai dengan koridornya. Ada lagi kira-kira dari ibu guru? Oke, silakan Bu Desi. Bersikap mandiri. Disiplin itu adalah bersikap membiasakan diri untuk bersikap mandiri. Nah, kita lihat jawabannya apa kira-kira. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berarti yang paling tepat adalah Pak Iwan. Tentang untuk Pak Iwan yang bertanggung jawab atas peraturan. Oke, terima kasih. Kemudian kalau di dalam budaya kita, disiplin itu yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan di luar dari motivasi mereka. Kemudian disiplin positif itu yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, peraturan tadi mentaati peraturan yang tanpa diancam, yang tanpa diberikan paksaan ataupun doktrin, tidak. Dia mentaati peraturan dari dirinya sendiri. Makanya dikatakan Bapak Kepala Sekolah kita tadi, mulailah dari diri, jangan dipaksa, jangan harus disuruh. Seperti itu. Memang saya juga ada kelemahannya karena karena waktunya yang sudah termakan oleh kegiatan A, B, C, D, yang kemungkinan itulah yang membuat saya jadi paksa. Sebenarnya dari hati saya yang sebelumnya sudah hilang, tapi karena waktu sudah pendek, maka saya paksakan diri saya untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan tersebut. Berarti saya salah. Kita lanjut. Oke, di sini Bapak Ibu, tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Nah, di sini yang saya coba dulu untuk kita berkolaborasi. Saya coba untuk berkolaborasi. Apa kira-kira paksaan itu? Kira-kira mau nggak kita itu mengikuti ataupun mengizinkan orang lain membuka kepala tangan kita nantinya, padahal di dalam kepala tangan ini di dalamnya atau isinya adalah kehidupan kita. Tetapi orang lain nanti akan memaksa kita dengan cara memaksa, dengan cara ancaman, atau dengan cara hukuman atau imbalan ataupun iming-iming agar kita membuka kepalanya. Nah, seperti ini soalnya Bapak Ibu. Nah, oke. Ini saya kita terapkan dulu. Kira-kira pada soal ini ya, kira-kira mau nggak kita membuka kepala tangan kita? Soalnya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, kita sendiri. Kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tangan Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba segala cara untuk membuka kepala tangan Anda atau kawannya tadi. Kemudian dengan segala cara untuk membuka agar si kawannya tadi membuka kepala tangan tersebut dengan cara menghardik, membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba kita terapkan Bapak Ibu. Sama Bu Siti, silakan Bapak Ibu. Coba dulu, mau tak kalian membuka telapak tangan Anda?
Di dalam kepala tangan ini kehidupan Anda. Bisakah semua kita ada ini kita buka dengan berbagai cara sampai dimiliki kita lepas juga. Kira-kira kita mau tak membukakan itu? Gak bisa ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk semangat. Tentang dulu untuk kita. Nah, ternyata orang lain malah bisa memaksakan kita. Orang lain tak bisa menyuruh kita untuk membuka kepala tangan tersebut, untuk memaksakan kehendak mereka kepada kita. Kenapa demikian? Karena kalau ukurnya sama kita, mau tak kita mengikuti cara dia? Tentunya tidak. Karena kalau ukurnya kita. Nah, seperti itu dia. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, apakah kepala tangan tersebut akan dibuka oleh si A atau si B? Ternyata jawabannya tidak. No, ya, tidak. Kita lanjut. Nah, kepala tangan yang Bapak Ibu tadi yang tidak buka tadi, yang tidak bisa dibuka atau Bapak Ibu tak mau buka, itu disebut kontrol diri. Ibu, Bapak semuanya berusaha mengontrol diri Anda, Bapak Ibu, agar tidak dipaksa oleh orang lain. Karena Bapak Ibu semuanya mempunyai pendirian, mempunyai kesepakatan dalam dirinya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Makanya dikatakan tadi harus dimulai dari diri. Pekerjaan itu harus dimulai dari diri. Tadi sudah ada tupoksi kita kan? Karena kita bekerja dari diri sendiri tanpa dipaksa, ya pastinya itu akan selesai sesuai dengan budaya positif ini. Kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan dari organisasi atau institusi kita ini. Nah, yang pertama, yaitu diutamakan itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian dasar dari programnya itu apa itu? Yang pertama toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, analisis, empati, kemudian keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, keterampilan hidupnya dari instansi kita ini dapat dipercaya, lurus hati, pendekatan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari kita. Lainlah Primary Years Program atau program dasar-dasar tahun atau tahun dasarnya ya. Di awal pembelajaran ini sudah kita buat ya, tanpa sadar kita sebenarnya sudah kita laksanakan ini. Oke. Kemudian selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah, inilah yang sering kita penuhi dalam diri kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup Bapak Ibu? 1, kita harus makan dan minum. Nah, siswa itu pun seperti itu. Bagaimana dia harus bertahan hidup di kelasnya? Bertahan hidup maksudnya itu melanjutkan pendidikannya kalau untuk peserta di kelas. Dia akan berusaha mencontek agar tidak dimarahi oleh guru. Dia akan berusaha memaksa kawannya agar pekerjaan kawannya dia memiliki. Itu adalah salah satu cara siswa untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini juga pernah dialami oleh siswa kita dalam kelas. Ada salah satu siswa yang cari perhatian kepada kita. Dia membuat keributan di sudut sana, tapi tujuan dia bukan untuk hal yang negatif, tetapi ingin dia disayangi. Ada, saya temukan itu dari Pak Sajiki ya, yang 3 minggu yang lalu. Mau disayangi dia Pak, ternyata betul. Setelah saya dekatkan diri saya kepada dia, ternyata dia orangnya baik. Tetapi dia berusaha untuk memancing kita agar kita perhatikan, seperti itu dia. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Yang tentu
bukan cuma kita sebagai pendidik yang menginginkan kebebasan. Peserta didik kita pun perlu kebebasan. Tapi kebebasan maksudnya kebebasan bukan yang melanggar peraturan. Misal, kebebasan ini di dalam kelas. Buatkan pekerjaan siswa itu berdiferensiasi. Misal, soal si A, soal si misalnya kita taruhlah namanya dulu si Yono. Yono sudah mengerjakan tentang komponen sasis. Karena si ini tidak sanggup mengerjakan itu, jangan kita samakan Bapak Ibu pekerjaannya. Kita bedakan dia. Karena dia lemah dalam segi diagnostik ataupun pembelajaran numerik, jangan dipaksakan. Buat dia yang seperti pelajaran sasis tersebut. Misalnya, kapan kamu pernah melihat komponen tersebut? Nah, bisa saja seperti itu. Jadi itulah dikatakan kebebasan atau berdiferensiasi. Jangan sampai tertekan siswa kita itu karena kita memaksakan tugas yang sama terhadap siswa yang berbeda. Halo, Pak Norat, Bapak boleh kerjakan yang kerjaan Bapak? Ya, silakan Pak Norat. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini, kesenangan maksudnya itu bukan dia bersenang-senang di dalam kelas. Kesenangan itu suasana belajar itu, apakah dia membuat rasa senang atau lingkungan sekitarnya apakah membuat siswa itu merasa senang? Kesenangan itu bisa merupakan pujian, tetapi hati-hati, pujian tadi ataupun imbalan tadi bisa menyesatkan si anak atau bisa merusak moral atau mental si anak. Nah, pujian-pujian tersebut harus kita pilih-pilih Bapak Ibu, yang bagaimana kayak cocok pujian untuk siswa ataupun peserta didik kita yang layak menerimanya, agar rasa hati mereka itu betul-betul menyentuh. Oh, si guru saya sudah memberikan saya kesenangan, atau kesenangan itu bisa didapat dari kawannya tadi yang suka menjahili dia. Nah, setelah si guru tadi atau kita Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif, maka dia tidak akan mendapatkan gangguan lagi, maka hatinya akan senang. Kemudian penguasaan. Nah, ini sering terjadi dalam kelas. Penguasaan. Di antara 36 siswa pasti ada yang lemah. Yang lemah tersebut identik dengan penguasaan kawannya, suka-suka temannya. Nah, ini yang harus kita baca ya Bapak Ibu. Ini yang harus kita evaluasi terus. Bagaimana caranya agar penguasaan antara anak yang satu terhadap anak yang lemah tadi agar bisa terhindar. Ataupun kita sebagai pendidik, penguasaan, misalnya contoh kepada kita penguasaan itu, tugasmu harus selesai hari ini juga. Kalau tidak selesai pada jam pelajaran, nanti selesaikan di jam istirahat. Saya tanya dulu Bapak Ibu, sudah cocokkah seperti itu? Oke, terima kasih Pak. Belum. Itu termasuk memaksakan atau penguasaan kita terhadap keadaan itu? Tidak. Jadi itu nggak pantas kita terapkan. Memang sebenarnya bawalah pekerjaan kamu itu ke rumah. Kalau kita sebagai guru, bawalah pekerjaan kamu itu, periksalah soal-soal yang sudah dijawab oleh siswamu ke rumah agar pekerjaanmu lebih cepat selesaikan. Tetapi kalau siswa kita buatkan selesaikan pada jam istirahat, nah disinilah nampak penguasaan kita, sehingga membuat hati siswa itu tertekan. Nah, bagaimana cara kita Bapak Ibu buatkan pendekatan kepada siswa, dan apa yang diperlukan untuk dia dan apa yang dia inginkan. Karena sesuai dengan filosofi diajar dewasa, pendidik harus berhamba pada murid. Berhamba maksudnya bukan disembah, bukan bersujud kita di kaki mereka, tidak. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu pasti ya.
Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, inilah sifatnya yang eksternal. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini disebut internal. Jadi yang mana yang pantas, yang cocok untuk siswa kita yang harus kita terapkan? Apakah eksternal yang keluar dari dia, hanya menghindari hukuman dia mengerjakannya, hanya mendapatkan imbalan dia mau mengerjakannya, atau dari diri sendiri dia selesai mengerjakannya? Yang mana yang cocok, yang positifnya? Yang internal harus dari diri sendirinya, Bu. Apalagi jurusan eksakta ya. Kalau dari orang lain yang bekerja untuk mendapatkan nilai, tidak puas perasaan kita, Bapak Ibu, kan? Tidak puas. Apalagi siswa tadi. Berarti harus dari dirinya sendiri baru kita puas. Maka kita bawalah dia untuk mengikuti ujian asesmen. Akhirnya cocok ini kalau bekerja ini dari diri sendiri. Karena dia lebih paham. Nah, tetapi yang untuk eksternal jangan kita tinggalkan. Tetap kita motivasi ini, kita fasilitasi ini yang untuk siswa yang eksternal ini. Oke? Kemudian kita lanjut. Nah, disiplin dengan identitas gagal. Nah, inilah dia. Disiplin dengan identitas gagal. Inilah sering kita lakukan, menghukum ini sering. Seperti tadi pagi, nggak pakai topi. Nah, yang kita terapkan tadi pagi sebenarnya tidak menghukum lagi, Bapak Ibu. Itu sudah konsekuensi. Minggu depannya pakai topi sesuai dengan ketentuan sekolah. Nah, minggu sebelumnya saya lihat kita masih ini menghukum, kan Bapak Ibu? Kita suruh anak-anak kita cuci kamar mandi, kita suruh anak kita nempel lantai, atau kita suruh anak kita itu mundur di sampah sampai habis jam pelajaran. Itu menghukum namanya. Nah, kemudian penghargaan pun tidak boleh juga, karena tidak efektif katanya, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas. Kemudian 4, merampas hak menghargai dirinya. Berarti yang kedua ini, hukum versus penghargaan tidak bisa dipakai karena dia identitasnya gagal. Oke Bapak Ibu, biar kita pahami. Saya juga mau belajar untuk ini juga. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita terapkan dulu ini agar lebih lebih bagus lagi nantinya. Kemudian konsekuensi versus restitusi, inilah identitas sukses. Yang tadi pagi yang sudah kita terapkan itu sudah masuk ke konsekuensi. Nah, kalau saya di depan yang saya pakai yang ini Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu berliana sering gondok dengan saya kalau sini, kenapa dimasukkan? Kenapa ada apanya? Ganjarannya atau konsekuensinya? Nah, ini yang saya pakai Bapak Ibu. Nah, yang ini saya pakai restitusi. Yang pertama restitusi itu adalah stabilkan dulu permasalahannya. Kemudian Bapak Ibu validasi apa kesalahannya. Kemudian kasih keyakinan dia untuk berubah. Nah, kalau ini saya rasa konsekuensi versus restitusi inilah cocok kita pakai. Mau konsekuensi pun kita pakai Bapak Ibu tak apa-apa. Tidak masalah, tak, karena sudah mendekati restitusi dia. Cuma masih ini jangka pendek dia. Mungkin besok masih ulangi lagi. Nah, kalau yang ini restitusi ini tidak, saya rasa tidak akan diulangi lagi karena kita sudah membuat pendekatan secara global di sini. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian menurut bersemangat memperbaiki kesalahan, kemudian posisi kontrol. Nah, jadi yang ini pun kita pakai tak masalah. Yang ini pun kita pakai luar biasa. Tapi kita coba dulu dari jangka pendeknya untuk menghindari yang tadi, untuk menghindari hukuman dan penghargaan ini. Nah, kalau konsekuensi kita awali dulu, maka restitusi akan bisa diterapkan secara pelan-pelan.
Saya bukan mengatakan kita langsung ke sini, tidak. Kita dari sini dulu, Bapak Ibu, baru kita masuk ke restitusi, agar nanti penyebarannya lebih bagus kembali. Kita lanjut. Nah ini dan dia 5 posisi kontrol dulu. Oke. Yang pertama itu posisi penghubung pasti, karena dari awalnya kita selalu menghubung, apalagi saya di rumah juga seperti itu. Kalau anak saya tidak belajar malamnya, saya hubung. Handphone di rumah gue pecah karena handphone selalu dipakai main game, karena tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi saya pecahkan itu, anak saya nangis karena hukuman tadi. Handphone dia dipecahkan, dia nangis, akhirnya tak jadi belajar juga. Tetap saya terapkan di rumah. Ya, puji syukur ya, anak saya memang juara 1. Bukan memang gagal dulu. Itu kenyataan dari kalau kita mempunyai posisi kontrol yang baik. Yang kedua, posisi teman. Yang ketiga, posisi membuat merasa bersalah. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Kita lanjut. Inilah posisi kontrol dulu. Kita lanjut apa itu sebenarnya berhukum itu ya. Dan selanjutnya, berhukum itu seseorang berhukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Ini menghardik, bersuara keras, tidak mendengarkan alasan, kemudian mempermalukan, kemudian menyakiti dalam bahasa verbal, kemudian menunjuk atau menggunakan jarinya untuk menyalahkan dia. Nah ini kan dia Bu, Bapak Ibu sekalian. Berarti ini tidak boleh. Nah kalau bisa pelan-pelan kita hilangkan. Nah kalau sebagai teman itu apa? Nah sebagai teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif ini berupa hubungan baik yang berjalan antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah ini ada beberapa di kita ada yang seperti ini ya, yang menggunakan humor lebih baik dari kita ini. Kemudian apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Tidak menyakiti murid. Kemudian namun tetap mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Kemudian dampak positifnya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Dampak negatifnya apa? Murid kurang menghargai guru, murid menjadi ketergantungan, kemudian murid membedakan dari guru lain. Kalau posisi teman, kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami ini? Ada beberapa siswa yang ditemu sebagai teman. Pernah enggak? Sehingga dia nanti seperti ini Bu, saya sudah pernah membuat siswa itu sebagai teman. Apa yang saya dapatkan? Di waktu pulang sekolah, tahu Bapak Ibu keluar dari pintu kelas langsung dirangkulnya seperti ini. Karena ini Bapak Ibu teman saya ini gitu. Kan salah Bapak Ibu kan? Boleh kan? Atau yang perempuan misalnya, ibu gurunya, ibu langsung dipeluk pinggannya seperti ini. Kan tidak boleh. Jadi itu menyesatkan bagi dia Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah ini sering ini. Membuat merasa bersalah ini biasanya menggunakan bahasa lembut dan memanfaatkan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Ciri-cirinya seperti itu Bapak Ibu. Membuat murid merasa di posisi paling salah. Ya, kalau nggak gara-gara kamu, dia tidak memukul si kamu. Kalau nggak gara-gara kamu, ini ruangan tidak kotor. Nah itu si guru yang membuat merasa bersalah. Kalau kau tidak belajar di rumah, tak mungkin nilaimu seperti ini. Nah itulah si guru yang membuat merasa bersalah. Memang sulit Bu, panjang ini.
Makanya dikatakan kita tadi belajar pelan-pelan. Tidak ada yang langsung naik ke atas. Dari bawah dulu kita pelajari, kita terapkan, kemudian kita imbaskan sama peserta didik kita. Nah, contohnya itu ini Bu. Gimana? Coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini. Ini dia contohnya. Yang kedua contohnya, kamu tidak kasihan dengan ibu guru. Ibu sudah berusaha keras mendidikmu. Ini sering ini kalau siswa di SP ya, saya sudah capek membina kamu, tapi tidak pernah kamu itu berubah. Selalu seperti di setiap hari. Kamu anggap saya itu apa? Kan gitu Bapak Ibu. Nah, inilah dia. Jadi sangat memang salah ya, walaupun sebenarnya kalau logika kita menganggap oh ini bisa menyentuh si anak, sebenarnya tidak. Kita akan dipermainkan oleh kalimat-kalimat yang seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini ada pemantau. Pemantau ini berarti menguasai pada saat kita bertanggung jawab atau perilaku orang lain, orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ciri-cirinya apa? Suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Nah, ada yang seperti ini juga. Ya, berarti bolehlah kita sebagai pemantau, tapi jangan terus menerus. Karena tidak ada solusinya. Nah, kita lanjut. Posisi manajer. Nah, seperti ini. Inilah yang dibutuhkan sebenarnya Bapak Ibu. Posisi manajer atau pemimpin atau coach dalam pembelajaran. Posisi para guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu terlalu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, si manajer dikatakan nanti bisa kembali lagi ke posisi teman ataupun ke posisi pemantau, tergantung situasinya atau kondisinya. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Nah, ini dia. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sebaiknya dikatakan menurut pembelajaran ini, pembelajaran budaya positif ini, yang kita pakai adalah sebagai manajer. Sudah mulai membosankan Bapak Ibu? Kurang ya? Masih kurang. Oke, kita lanjut. Oke, inilah contoh penerapannya. Penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya apa? Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kata kita sebagai penghukum, hei anakku, hei kamu, hormat bendera, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini dia contohnya penghukum. Kamu diteng bendera sampai dia bapak selesai. Nah, yang kedua sebagai teman. Ini tadi kalau pulang dari sekolah langsung dipeluk gurunya dari belakang. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bapak bantu ya. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ya. Sudahlah, salah ya. Sudahlah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini dia kalau sebagai teman. Tapi apakah itu akurat itu Bapak Ibu? Efektif? Tidak kan? Kurang itu kan? Kalau kita apakan setiap hari begini sama anak, tolonglah Ibu, ya nak ya. Nah, jangan diulangi lagi ya. Gak kasih itu bagi Ibu, kan nggak mungkin kan? Nggak efektif dia.
Memang itu menyentuh hatinya. Berapa hari Bapak Ibu? Paling 2 hari. 2 hari kemudian sudah diulangi kembali. Kita lanjut. Apalagi contohnya? Contoh pembuat merasa bersalah. Nah, dia mengatakan, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak lu, kamu selalu mengecewakan Ibu lu. Nah, jadi si anak itu tadi, si peserta tadi itu merasa bersalah, oh iya, tetapi nggak efektif juga ini tidak efektif juga. Nah, kita bukan lagi sebagai pemantau, kita coba kita itu sebagai pemantau. Nah, apa dikatakan? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah pulang sekolah, kamu beli atribut di toko penjual atribut sekolah dan jangan diulangi lagi ya. Ini udah hampir kan, efektif kan Bu? Udah efektif. Walaupun memang besok dia mengatakan lupa. Nah, gitu dia. Lupa. Nah, hampir efektif dia. Tetapi kan yang dikatakan tadi, si manajer tadi kadang dia masuk ke ranah teman, kan masuk juga ke pemantau, tergantung situasi dan kondisinya. Nah, itu dia Bapak Ibu. Tapi sudah mulai mendekati efektif. Nah, ini dia si manajer tadi. Apa perkataannya? Apa yang dibilang si manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini namanya apa tadi? Kalau ditanya dia, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ini menstabilkan identitas. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, distabilkan dulu, jangan langsung kita ngomong. Kau dari mana? Jam berapa ini? Belum sampai di sekolah, sudah jam 8:00. Nah, kita stabilkan dulu, karena dia sudah capek ngangkang-ngangkang mafia di jalan sana, di sana, sampai di sini langsung kita mau atau tegas. Kerjaan tata kulit. Maka dikatakan dari posisi manajer, apa yang kamu tahu? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita stabilkan dulu, biar stabil dia. Nanti dia akan menjawab, iya Pak, saya tahu saya salah, saya terlambat. Stabilkan. Dan kemudian kita validasi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pak, saya minta maaf, saya tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Besok akan saya cepat datang ke sekolah. Nanti malam saya akan lebih awal lagi tidur. Dan mudah-mudahan besok pagi saya cepat atau tiba di sekolah. Itulah kata si peserta didik. Nah, ini maksud saya, ini maksud pembelajaran ilmu yang harus kita terapkan secara perlahan-lahan. Karena kan siswa kita belum tahu ini, belum semua tahu. Maksud saya kita terapkan dulu ini secara perlahan-lahan melalui wali kelas, kemudian nanti sama guru-guru mata pelajaran. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di posisi kontrol guru. Nah, ini ada pertanyaan sama kita Bapak Ibu semuanya. Di posisi manakah yang kita perankan selama ini? Oke, kita tahan dulu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, posisi kontrol manakah yang cocok diterapkan dalam dan menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, kita tahan ya, nanti kita jawab sendiri. Oke, silakan dijawab Bapak Ibu. Posisi kontrol manakah Bapak Ibu semua? Apakah penghukum? Apakah pemantau? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah teman atau manajer? Coba yang mana? Yang itu. Apa ya? Aku sebagai apa ya? Posisi kontrol manakah ya? Pusing ya? Kadang-kadang kita gini Bapak Ibu. Kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai pemantau. Iya, kadang kita sebagai teman. Kalau kita sebagai teman, paling nanti kita cari beberapa orang yang baik-baiknya, itu buat kita bantu jadi teman. Nah, kadang kita sebagai manajer, ya seperti itu. Nah, kira-kira di posisi mana kan kita? Coba tulisnya di posisi mana?
Iya, betul. Terima kasih Bu Lista. Bu Lista mengatakan di posisi pemantau dan penghukum. Nah, oke, kita untuk yang Bapak Guru lah dulu. Bapak Iwan sebagai apa posisinya? Sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai pengasuh. Oke, sebagai penghukum juga, manajer juga ya teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa Bapak. Kalau kita sebagai penghukum, kalau diawali kita sebagai manajer, maka masalah yang ada pada siswa itu akan bisa tercarikan solusinya. Dia akan berubah nantinya, karena Bapak sudah masuk ke posisi manajer, atau Bapak sudah memiliki sikap ataupun ciri-ciri dari posisi manajer. Nah, kalau saya sih sama ya. Kadang penghukum, ya, kadang pemantau, teman dan juga manajer. Tapi setelah saya belajar di CGP di Bagian Guru Penggerak, saya mencoba jadi manajer. Sulit rupanya, sulit Bapak Ibu. Tapi pelan-pelan nanti mudah-mudahan lah, ya tercapai semua sesuai dengan visi dan misi kita ya Bapak Ibu. Kalau nggak tercapai, kalau nggak kita jalankan ini visi yang tadi kita sepakati, tidak akan dapat terkabulkan. Betul apa betul itu ya? Betul ya? Cocok ya? Cocok kamu rasa? Cocok, oke cantik. Nah, inilah dia ya. Ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Ini belum menguji logika kita. Menguji logika kita. Posisi kontrol, apakah aku? Dia mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apakah dia? Iya betul, tepat berjasa. Iya, bisa. Ya, oke. Kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hah? Kamu tidak pernah benar melakukannya, katanya. Hah? Iya benar, pemantau yang tanggung Profil 2 ya. Nggak ada Profil 2. Kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Pertanyaannya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, manajer, tentang untuk itu semua. Kalau ini pasti tahu kita ya. Kita lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya teman, luar biasa, udah mulai tahu ya. Oke, inilah yang harus kita terapkan nantinya. Ini, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum ya, tentang kita semua. Nah, kalau ini sudah tahu kita, berarti itulah yang harus kita terapkan, Bapak Ibu. Nah, inilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai-nilai yang dari dalam hati kebajikan, murni dia, tidak membedakan satu sama lain. Kemudian langkah-langkah menyusun keyakinan kelas, yang ini Bapak Ibu boleh dicontoh nantinya. Mempersiapkan warga kelas, menulis keyakinan kelas yang akan disepakati. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Kemudian ketiga, guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Yang keempat, mengubah redaksi keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Yang keenam, jika sudah disepakati, seluruh warga kelas menandatangani. Yang ketujuh, kemudian memegangnya di dinding di tempat yang mudah untuk dilihat. Tetapi jangan terlalu banyak Bapak Ibu ya, biar bisa diingat oleh siswa. Boleh nanti diperkecil dia, yang 3 poin menjadi 1 poin, artinya. Nah, segitiga restitusi ini yang perlu dikatakan pada budaya positif ini.
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Nah, ini dia segitiga restitusinya yang saya katakan tadi. Menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita boleh sini menanyakan, dan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya tadi sudah saya katakan Bapak Ibu, anak yang berbuat kesalahan itu kita tanya dulu dia, kita stabilkan dulu dia. Nah, kamu tahu kamu itu saya panggil kemari? Nanti dia menjawab, saya tahu Pak, karena terlambat. Kamu tahu itu salah? Salah Pak. Kesepakatan kelas manakah yang sudah kamu langgar? Nanti dia akan mengatakan bertanggung jawab Pak. Bertanggung jawab atas kedisiplinan, itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, baru nanti ditanya lagi, semua perilaku memiliki alasan. Kita jangan, gak usah apa Bapak Ibu, kita jangan menyombongkan diri. Kita bilang aja seperti ini. Ya nak, Bapak juga seperti itu. Semua orang pasti ada kesalahan. Tetapi semua kesalahan itu pasti ada solusi. Kira-kira solusi apakah yang akan kamu lakukan? Ini masuknya keyakinan kelas. Kira-kira solusi apakah yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu agar sesuai dengan kesepakatan kelas? Nanti dia akan mengatakan, saya minta maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Nanti malam saya akan di awal tidur, dan besok pagi saya akan tiba di sekolah dengan tepat waktu. Seperti itu dia Bapak Ibu. Coba dulu kita terapkan nanti di pelan-pelan. Jadi sudah saya terapkan itu di gerbang setiap hari. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan karena dia kasih di situ ya, bukan karena saya diangkat Bapak Kepala Sekolah sebagai BK, bukan dari situ mutlaknya ya. Yang utamanya ini Pak, ini Bapak Ibu. Saya mau menerapkan ini dulu, di samping saya BK, saya terapkan ini juga di gerbang sana. Saya panggil mereka ke kantor sana, saya terapkan ini, yang restitusi ini. Ya ada memang dari 10 orang, 7 orang berubah, 3 lagi masih tetap. Nah inilah yang saya pantau nanti sampai dia berhasil betul-betul berubah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut. Nah begitu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya pendidik memiliki standar kepribadian, profesi dan sosial yang baik, di mana pendidik mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer? Nanti kita sebagai manajer yang menuntun muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Oke Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan setelah diseminasi ini, penyebaran ini, kita bisa terapkan posisi kontrol yang 3 tadi, teman, pemantau, dan akhirnya manajer. Oke, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Saya kasih waktu untuk bertanya. Saya Pak. Iya Pak. Ini terus terang saya baru ini mendengar langsung tentang materi budaya positif. Memang saya mendengar saja gitu, dan enggak langsung. Artinya dengan adanya budaya positif ini tadi, ada hal-hal yang kurang pas di sekolah kita ini tentang peraturan sekolah. Ada bahasa-bahasa yang kurang pas gitu. Jadi kalau kita lihat itu ada bahasa yang artinya menekankan atau dia dipaksakan gitu. Apakah dalam peraturan sekolah diperbolehkan dengan
bahasa. Tadi kan itu nggak boleh ya, dengan kata jangan aja nggak boleh gitu, ya. Diupayakan jangan tinggal ini seperti ini. Tapi kok di peraturan kita ada itu dilarang atau apa gitu. Apakah dalam bentuk larangan sekolah boleh dibuat seperti itu? Gitu? Oke, terima kasih Pak. Nah, begini Pak, kesepakatan kelas itu acuannya dari kesepakatan sekolah yang sudah disepakati dengan warga sekolah dan juga orang tua. Jadi kesepakatan sekolah tadi Pak, itulah diminimalisir bahasa-bahasa yang negatifnya, diambillah bahasa positifnya. Kalau seperti itu bahasa dari kesepakatan sekolah tidak masalah. Cuma yang jelas penerapannya Pak di dalam kelas. Jangan sampai kita mengatakan tidak boleh, dilarang, jangan. Itu dia Pak. Tapi kalau misalnya terapan dari kalimat dari kesepakatan sekolah, itu tidak masalah karena dari situlah dasar kita untuk membudayakan positif sekolah ini atau kelas yang kita bina. Nah seperti itu Pak. Jadi tidak masalah sebenarnya karena dasarnya dari sana kita ambil, baru kita minimalkan bahasa-bahasa yang negatif yang berupa jangan, dilarang atau dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Ini Pak, ini ya, coba Bapak nilai saya. Saya kalau masuk kelas, rambut itu yang nggak dijerbak, kan kewer-kewer tuh ke depan, kan risih ya. Masuk pertama rambutmu rapikan, oke. Nanti masuk lagi, itu lagi masih dibikin, ngomong lagi saya, gitu kan Pak. Oke, dah, oke rapi. Nanti 5 menit nggak rapi lagi. Dah. Besok lagi rapikan rambutmu. Dah. Jadi coba bilangi kawanmu, bisa nggak dia rapi? Bilangi kawannya, nggak bisa. Rapi 5 menit aja, saya itu kewer-kewer lagi. Memang sengaja dia. Kalau memang rambutnya dikata rapi nggak kayak gini kan, nggak turun-turun dia Pak. Jadi masuk nih terakhir udah ke pertemuan keempat, masih gitu lagi. Terakhir saya murka Pak, marah. Apa nggak bisa kok dibilangin? Masa saya masuk dulu ya? Awal-awal harus saya mengingatkan rambut itu setiap masuk gitu. Nah, jadi itu kayak mana gitu Pak? Itu terakhirnya saya murka gitu. Terima kasih untuk Yusmiati SPD kita. Nah, kalau seperti itu Bu anak kita, Ibu sudah berusaha sebagai pemantau dan juga teman sudah mendekati. Nah, yang perlu Ibu lakukan adalah posisi kontrol, yaitu konsekuensi yang harus Ibu terapkan sama si anak. Misal seperti ini Bu, siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, itulah misalnya kesepakatan kelasnya. Kalau tidak dilaksanakan yang poin itu Bu, maka konsekuensinya dibuatkan Bu, jangan cuci kamar mandi. Dibuatkan seperti ini. Kamu nanti Yola, karena kamu tidak mengerjakan tugasmu dengan tepat waktu, maka konsekuensi adalah kamu menghafal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Seperti itu. Jadi tetap buat dia budaya positif itu ada. Memang kalau kita resapi kan, terlalu kali kan gitu, terlalu lebih kali kan gitu. Tetapi itulah budaya positif yang diperlukan. Karena ini Bapak Ki Hajar Dewantara mengangkat ini kan pendidikan yang seperti ini berkembang pada murid itu karena diingatnya kolonial Belanda dulu dipaksakan tidak siswa yang dibawa untuk dididik adalah siswa yang kaya dan kemudian yang ada jabatannya. Sedangkan yang kita remaja-remaja miskin tidak disekolahkan. Jadi dari situlah diangkat ini Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kalau caranya dengan budaya positif itu diterapkan kepada siswa, jadi siswa itu tidak tertekan, terintimidasi ataupun tidak merasa disalahkan atau disesatkan seperti itu ya. Jadi cara-caranya kita buatkan konsekuensinya tetap positif. Nah, memang ada beberapa, tapi ini kalau misalnya si anak itu tetap melakukan melakukan pelanggaran seperti yang Ibu inginkan, bisa kita kerjasama dengan orang tua untuk menerapkan budaya positif tadi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih kesempatannya.
bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif ini ke siswa jika kita sendiri belum mampu menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita yang harus kita lakukan. Tipsnya. Kalau tadi ada pertama di situ saya lihat dimulai dari diri sendiri kan seperti itu ya Pak. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari penutup tadi itu saya rasa sudah lengkap di penutup Pak. Di penutup tadi sudah lengkap itu semuanya ada. Memang seharusnya guru ya seperti itu di penutup tadi. Tapi kan kebanyakan dari kita belum mampu seperti itu. Jadi ketika kebanyakan kita belum mampu, bagaimana kita akan menjalankannya untuk siswa? Coba Pak. Oke, sudah. Dapat yang boleh. Oke. Maaf Pak Andri ya, agak lama sedikit. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian, dukungan yang diperlukan untuk menjalankan budaya positif itu bukan dari kita aja, dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak guru-guru tentunya ya Pak ya. Sebelumnya sudah saya izin sama Bapak, udah langsung hubungi Bapak Kepala Sekolah. Itu satu dukungan Pak. Kemudian warga sekolah yang ada di sekitar kita ini, yaitu kita sebagai guru mata pelajaran dan juga tenaga pendidikan seperti itu, dan juga itu petugas kebun atau kebersihan, dan juga yang ini Pak kantin. Harus semua warga sekolah, maksudnya warga sekolah semua yang ada di sekolah ini, yang berperan di sekolah ini, baik pun itu pedagang di sekolah ini, harus berperan Pak, harus berkolaborasi, bekerja sama agar budaya positif ini jalan. Kalau misalnya hanya kita yang menjalankan, orang ibu-ibu kantin membiarkan, tak jalan. Udah setengah mati Pak Ilham atau Pak Sajikri, Pak Iwan, siapa lagi ya ibu-ibu yang lain, Ibu Berliana, sampai ke yang sana. Udah kita balik lagi anaknya ke dalam. Dan kemudian kantin membiarkan, setenya misalnya orang kantin mengatakan, nah ini dari sekolah, kau masuk. Ini jalan. Kedua, kita sebagai guru juga ingat roster kita ada. Kalau kita ada di sekolah, masuklah Bapak Ibu. Ya gitu kan, Mas Maja. Jangan ngumpet-ngumpet. Kalau ada tugas kita ya dikasih materi sama siswa. Itu aja. Kita kerjasama aja biar budaya positif ini jalan. Kalau Bapak Kepala Sekolah kita pengen di situ jalan gitu, tapi kita belum sepenuhnya kita mau mengikuti budaya positif itu dari agar di situ bisa tercapai. Seperti itu. Bukan mengatakan Bapak Ibu tak pernah masuknya kita, tapi ada beberapa guru saya lihat, termasuk di TBS kan, ada sampai dia ibu-ibu piket. Nah itulah yang harus kita perbaiki Bapak Ibu. Kita perbaiki agar ini budaya positif itu jalan. Nah begitu caranya Pak Sajikri, kita harus bekerja sama semua warga sekolah yang ada di sini agar budaya positif itu tercapai. Oke, Bapak Ibu semuanya sudah ya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya dan juga tenaga dan keringatnya sudah mau menunggu saya sampai akhir dari sesi diseminasi budaya positif dalam pemaparannya dan juga penyebarannya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan di setiap waktu kita bisa menerapkan ini budaya positif ini dengan penuh bahagia Bapak Ibu ya. Jangan dibawa oleh tekanan ataupun bukan karena tekanan atau paksaan. Harus kita laksanakan sesuai dengan alur disiplin budaya positif tadi, disiplin positif dan juga budaya positif. Nah terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Saya ucapkan salam bahagia dan sampai jumpa. Terima kasih. Sesi kedua dari Pak Andri Pratama masih seputar dengan diseminasi budaya positif. Dan sesi untuk Pak Andri Pratama dan juga Pak Sutrisno telah berakhir, maka acara intinya sudah selesai. Nah sekarang
sebagaimana budaya yang biasa kita terapkan di dalam penerapan kurikulum Merdeka, bahwa ada yang namanya kegiatan refleksi. Jadi di kegiatan refleksi ini, yang pertama kami minta kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga nanti 3 orang mewakili Bapak Ibu Dewan Guru. Untuk yang pertama kami minta kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan refleksi dari diseminasi budaya positif dari CGP kita hari ini. Dengan hormat kami silakan. Oke, terima kasih. Nah, ucapan terima kasih kembali kepada Pak Sutris dan Pak Andre ya, yang sudah memaparkan budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan calon gubernur. Sudah pasti kegiatan ini merupakan kegiatan positif yang secara pribadi ya menambah pengetahuan saya. Begitu juga hendaknya menambah ilmu dari Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini. Harapan saya kepada Bapak Ibu, seperti yang lalu, jangan jadikan kegiatan seperti kegiatan seremonial, kegiatan yang telah bubar dilupakan. Ya. Jangan seperti itu. Ini harus dijadikan langkah awal, harus dijadikan momentum untuk perubahan untuk di sekolah ini, yaitu perubahan terhadap diri pribadi dulu, diri sendiri dulu, nanti kita tularkan ke peserta didik. Kalau refleksi dari saya, kegiatan ini sejalan ya dengan visi dan misi sekolah kita, ya, di mana visi dan misi sekolah kita untuk menumbuh kembangkan, ya, menumbuh kembangkan karakter Pancasila. Di sini dia munculnya, di sini dia nampaknya, ya, dengan memunculkan budaya positif. Karena di karakter Pancasila itu ada budaya positif. Ini yang disampaikan oleh kawan-kawan kita tadi, ya. Bapak Ibu, budaya positif ini mulai kita laksanakan, ya, sesuai dengan disampaikan Pak Sutris tadi dan Pak Andre. Kita buat semacam komitmen dulu, konsekuensinya dulu di kelas masing-masing, ya. Di mana alurnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutris, alurnya, ya. Yang dimulai dari perencanaan, dikumpulkan datanya dulu dari anak-anak. Setelah itu dikumpulkan dan seterusnya sampai kesepakatan. Saya yakin Bapak Ibu belum membuat ini, tapi sudah ada yang buat, terutama Pak Sutris dan Pak Andre. Dan lainnya mungkin saya ada, bagaimana saya ingin tahu. Ya, karena Pak Andre dan Pak Sutris sudah duluan, ya, mendapat ilmu ini, dan saya yakin pasti sudah membuat. Selanjutnya ada tadi yang konsekuensi ada apa namanya, restitusi, ya, restitusi. Ini kan pelajaran keluar sama kita, ya. Artinya ini harus kita buat. Jangan langsung kita membuat semacam apa ya, hubungan terhadap anak-anak tadi. Kita harus tahu dulu apa masalahnya. Ajak cerita dulu anak-anak ini. Kenapa sih mereka sering terlambat? Ya, kita gali informasi dulu, baru kita validasi. Nantinya baru kita buat solusinya. Bagaimana? Intinya Bapak Ibu, kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan positif dan harus kita laksanakan, ya. Jangan ditunggu-tunggu lagi, ya. Kita sudah berjalan nih, kita mulai bulan 15 Juli sudah masuk sampai dengan tanggal 26 ini,
Hati-hati, di awal September kita sudah jalan. Kita urusan kita mundur, ya. Kita mundur selangkah, kita akan jalan beberapa langkah ke depan, ya. Jangan, nggak apa-apa kita ketinggalan, tapi kita mau berubah, ya. Nggak apa-apa kita mundur langkahnya, tetapi kita mau maju, mundur selangkah, maju 2 langkah dan seterusnya. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Nah, jelas apa yang disampaikan tadi sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Jadi harus kita tindak lanjuti dan kita laksanakan untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih atas refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kami minta kesediaan dari 3 orang guru perwakilan untuk melakukan refleksi dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman CGP tadi. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya pada acara. Saya akan menyampaikan tentang refleksi apa yang sama-sama kita dengar dari teman-teman kita, baik Pak Sutrisno maupun Pak Andre yang telah menyampaikan tentang materi diseminasi bidang positif. Secara keseluruhan dari yang disampaikan oleh Pak Sutris, menurut saya bahwa apa yang telah disampaikan baik dari materinya, penyampaiannya, kemudian penyelesaian di dalam kelas selama berdiskusi, kemudian tanya jawab apa yang ditanyakan oleh penanya, apa yang telah Pak Sutris sampaikan sudah bisa menguasai dari materi-materi yang ditanyakan oleh teman-teman kita, dan materi-materi yang telah disampaikan juga mungkin banyak hal baru bagi kami sebagai guru. Ya, mungkin teman-teman yang sudah melaksanakan program CGP mungkin sudah lebih dulu mengetahui tentang ilmu-ilmu dibandingkan dengan kami. Ya, mungkin informasi yang telah teman-teman sampaikan sudah menjadi pengetahuan baru bagi kami. Kemudian juga untuk dengan Pak Andre juga apa yang telah disampaikan tentang apa tadi keyakinan kelas. Saya tadi sedikit menyimak ya, ada 9 keyakinan kelas dan dijelaskan tentang komitmen di dalam kelas seperti apa, dan juga apa yang telah ditanyakan dengan teman-teman juga Pak Andre juga bisa menjelaskan, yaitu menunjukkan bahwa Pak Andre sudah berusaha, sudah keras untuk bisa menguasai materi, sehingga apa yang ditanyakan oleh teman-teman atau rekan-rekan kita semua bisa. Saya kira saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, demikian tadi kegiatan refleksi sudah kita selesaikan. Terakhir Bapak Ibu, mari kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu guru sekalian yang kami hormati, demikianlah tadi rangkaian acara diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP kita, oleh Bapak Sutrisno Rajagung ST dan juga Bapak Andri Pratama Eskom. Atas nama pembawa acara atau moderator, jika ada kesalahan dan kejanggalan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid.